saya Penny Rira. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan Pendidikan Agama Kristen angkatan 2019. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan masa dewasa awal atau masa dewasa dini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam bidang mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Ibu Mary Ade. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Setiap orang akan menjalani tugas-tugas perkembangannya, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai ke lanjut usia. Ada beberapa tugas perkembangan yang harus dilalui agar kehidupan menjadi bahagia dan tidak mengalami permasalahan yang berarti, khususnya bagi orang dewasa awal. Karena masa dewasa awal ini masa puncaknya perkembangan bagi setiap orang. Istilah adult atau dewasa berasal dari kata kerja Latin yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya di masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Menurut Harlock 1996, masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Masa dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru seperti suami istri, orang tua, dan pencari nafkah, keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru, dan nilai-nilai baru sesuai tugas yang baru. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif, yaitu satu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Sebagai seorang individu yang sudah tergolong dewasa, peran dan tanggung jawabnya tentu makin bertambah besar, di mana sudah mulai melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang lain, terutama dari orang tua, baik secara ekonomis, sosiologis, ataupun psikologis. Ciri-ciri masa dewasa awal. Yang pertama, masa dewasa awal merupakan suatu usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga. Yang kedua, masa dewasa awal sebagai masa bermasalah. Setiap masa dalam kehidupan manusia seperti mengalami perubahan, sehingga seseorang harus banyak melakukan kegiatan penyesuaian diri dengan kehidupan. Yang ketiga, masa dewasa awal merupakan masa yang penuh dengan masa ketegangan emosional. Ketegangan emosional seringkali ditempatkan dalam ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Yang keempat, masa dewasa awal sebagai masa ketergantungan dan perubahan nilai. Ketergantungan di sini mungkin ketergantungan kepada orang tua atau sebuah lembaga tertentu. Tugas perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama, memilih teman hidup. Pada umumnya, pada masa dewasa awal ini, individu sudah mulai berpikir dan memilih pasangan yang cocok dengan dirinya. Yang kedua, belajar hidup bersama suami istri. Masing-masing individu mulai menyesuaikan baik pendapat, keinginan, dan minat dengan pasangan hidupnya. Yang ketiga, mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Dalam hal ini, masing-masing individu sudah mulai mengabaikan keinginan atau hak-hak pribadi yang menjadi kebutuhan atau kepentingan yang utama adalah keluarga. Yang keempat, dituntut adanya kesamaan cara serta paham. Hal ini dilakukan agar anak tidak merasa bingung harus mengikuti cara ayah atau ibunya. Yang kelima, mengelola rumah tangga. Dalam mengelola rumah tangga,
harus ada keterus-terangan antara suami istri. Hal ini untuk menghindari percecokan dan konflik dalam rumah tangga. Yang keenam, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Seseorang yang sudah memasuki masa dewasa awal dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu dengan jalan bekerja. Dalam pekerjaannya tersebut, individu dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketujuh, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Dan yang terakhir, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai atau pahamnya. Setiap individu mempunyai nilai-nilai dan paham yang berbeda satu sama lain. Demikianlah video dari saya. Semoga dalam video kali ini kita bisa menambah wawasan. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.